Yang paling banyak itu adalah di operasi. Ya, operasi ini klausulnya 7. Ya. Ada yang terkait tentang bagaimana kita merencanakan proses operasi di klausul 8.1. Ini namanya ada quality plan. Ya. Kalau manufacturing, quality plan-nya gampang. Bikin aja flow proses, nanti di situ ada titik-titik pemeriksaan parameternya apa yang diukur, parameternya apa yang dipantau, speknya seperti apa, atau referensi speknya siapa. Ya, dicatat di mana dan siapa yang melakukan, itu quality plan. Manufacturing. Ya, bolehlah kalau untuk yang bersifat produk, itu kita bikin quality plan. Tapi kalau yang bersifat service, biasanya kita pakai prosedur tertulis ya. SOP, boleh. Kita pakai SOP aja. Dari SOP itu nanti kita buat step by step prosesnya. Biasanya SOP lebih mudah. Intinya sebenarnya adalah proses terkendali. Itu aja sih. Itu yang di klausul 8.1. 8.2 terkait tentang penanganan permintaan pelanggan. Ya, baik itu produk ataupun jasa. Ya, mulai dari bagaimana kita menawarkan produk atau jasa kita. Bagaimana kita mengkonfirmasi pesanan tersebut. Syukur-syukur dapat order kan gitu. Ya, sampai ke bagaimana kalau ada perubahan pesanan. Ya, kalau pesanan itu kan jenis barangnya harus jelas, berapa kuantitinya, kapan akan dikirim, itu 8.2 urusannya. Nah, 8.3 itu terkait dengan desain, itu adalah kalau ada permintaan baru, ada permintaan produk baru, atau produk yang lama dimodifikasi, itu 8.3. Itu nanti terkait tentang desain input, desain verification, plus validation, desain output, dan desain change, ya, perubahan desain. Ya, pasti kalau kita melakukan perubahan desain terhadap produk kita, atau kita melakukan perubahan desain terhadap proses layanan kita, itu semuanya harus dipastikan lancar, jangan sampai customer kecewa. Itu esensi 8.4 itu bicaranya tentang produk atau barang atau jasa yang didapatkan dari luar. Ini klausul pembelian atau kontrak dengan vendor. Itu 8.4. 8.4.1 bicaranya tentang seleksi dan evaluasi kinerja pemasok atau supplier. 8.4.2 bicaranya tentang bagaimana memverifikasi barang atau jasa yang diterima, apakah akan dilakukan di tempat dengan incoming inspection misalnya, atau itu dilakukan pemeriksaan di lokasi vendor pada saat sebelum dikirim. Nah, itu tergantung kesepakatannya ya. Dan 8.4.3 bicaranya tentang dokumen-dokumen pembelian, PO, spek, kontrak, tender, dan sebagainya, itu adanya di 8.4. 8.5 sebenarnya klausul yang paling panjang di antara klausul 8 yang lain. Dia itu 851 sampai 856 kalau saya nggak salah. Ya. Itu bicaranya mulai dari perencanaan proses, sekali lagi, kemudian ketertelusuran, pengemasan, penyimpanan, sampai pengiriman. Ya. Itu klausul 8.5. Intinya adalah bagaimana produk ini bisa dibuat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Baik secara jenis maupun secara jumlah. Jangan sampai salah bikin. Gitu. Ya. Jangan sampai salah bikin. Ya. Nah, itu yang harus dipastikan di klausul 8.5. Salah bikin, jumlahnya tidak sesuai, pengirimannya terlambat. Nah, pelanggan kecewa, udah, itu aja sih. Ya, terutama ini memang banyak di manufaktur, tetapi untuk pelayanan itu juga bisa disesuaikan. Ya, bisa disesuaikan, dicari klausul-klausul yang relevan. 8.6 itu adalah pasca pengiriman.
ya, atau pelepasan pengiriman. Kapan sih sebenarnya produk ini itu layak untuk dilepas atau dikirim ke pelanggan, termasuk mungkin aspek garansinya ya, atau jasa. Ya, kapan sih misalnya kita harus bisa memberikan servis ini setelah proses validasinya ya. Validasi kompetensinya sudah dipastikan, kemudian juga sudah dites ya, sudah ya bahasa kita gladi resik lah gitu, bahwa ini proses bisa dilakukan kayak gitu, baru kita realisasikan. Jangan sampai pelanggan datang kitanya nggak siap, nah intinya gitu, nanti malah kecewa. Dan yang terakhir di 8.7 bicaranya tentang pengendalian ketidaksesuaian. Selalu dan pasti berlaku prinsip tak ada gading yang tak retak. Ya meskipun kita bilang semuanya mengarah ke 6 sigma ya. Ya, ini 6 sigma itu kan cita-cita kan gitu. Cita-cita. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua organisasi sekarang sudah 6 sigma? Kan enggak. Secara kemampuan proses mungkin masih jauh dari 6 sigma. Nah, yang terhadap yang tidak sesuai spek ini mau diapakan? Yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan ini mau diapakan? Itu harus dikendalikan. Dikendalikan apakah bisa dengan cara diperbaiki, diproses ulang, ya. Tetap dikirimkan misalnya dengan konsesi atau persetujuan pelanggan, atau mau tetap dijual tapi dengan konsesi atau downgrade, ya. Kalau harusnya kita kirim dengan KW1, sekarang kita jual dengan KW2, seperti itu. Atau kalau memang itu udah parah sekali, ya terpaksa kita scrap, kita jadikan waste. Nah, hal-hal seperti itu adanya di 8.7. Maksudnya apa? Maksudnya supaya jangan sampai kita mengirimkan barang atau memberikan jasa yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Tetap kita pastikan dikirim. Kita membohongi pelanggan itu namanya. Itu yang nggak boleh. Katakan misalnya kalau kita misalnya, oh kita nggak punya kamar, Pak, sesuai dengan pesanan Bapak. Tapi karena kamar yang tersedia di kelas kami itu hanya kelas yang lebih tinggi, kami berikan gratis ke Bapak. Waduh, kalau kayak gitu saya senang banget. Saya pesan kamar standar, tapi dapatnya kamar suite. Rezeki itu ya. Ya nggak apa-apa. Daripada kamarnya nganggur, daripada pelanggan kecewa nggak dapat kamar, udah datangnya malam-malam, dikasih kamar suite lagi. Ya cuma semalam ini, biasanya nggak lama-lama ya. Senang sekali saya. Wah, berarti bukan malah kecewa, tapi malah happy kan? Gitu. Itu ketidaksesuaian. Sama, produk juga sama. Jangan sampai produk-produk yang cacat, produk-produk yang jelek tetap kita kirim. Ketahuan sama pelanggan. Bohong ya. Nipu ya sama saya ya. Kapok deh, jerak deh. Saya pesan sama Anda. Saya pesan aja sama yang lain. Udah, kalau udah kayak gitu, wassalam. Karena Anda tetap memaksakan produk yang jelek itu tetap kirim. Itu 8.7. Harusnya produknya diperbaiki dulu ya. Kalau perlu memang di rework, habis itu dicek, dipastikan ya, tetap sesuai spek. Kalau perlu dikonfirmasikan dengan pelanggan dulu. Pak, kalau kayak gini masih bisa dikirim nggak Pak? Oh boleh, nggak apa-apa kalau gitu. Ya oke, tanda tangan, kirim. Tapi kalau Pak, kalau kayak gini boleh Pak? Oh nggak boleh, saya nggak mau kayak gitu. Nanti customer saya produk saya akan jelek kelihatannya. Sorry ya, nggak mau. Ya udah, daripada dia kecewa. Itu kan kesalahan kita. Itu 8.7.